Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri, NIM 200601075. Saya dari kelompok 1, mata kuliah Ilmu Politik tentang demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari sebuah Yunani kuno yang dianggap sebagai contoh awal dari sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Istilah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, yang berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos, yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin power of the people, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat hampir di setiap bangsa dan negara. Demikian kuatnya faham demokrasi sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik atau bahasa Inggrisnya political belief. Kebanyakan bangsa yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi isme, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab. Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi demokrasi, berdasarkan pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badi Harta, NIM 200601076. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi ini dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat menuju perwakilan parlemen. Macam-macam demokrasi yang kedua. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Dan yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Macam-macam demokrasi yang ketiga. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ideologi. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi liberal dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum dan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. Yang ketiga, demokrasi rakyat berdasarkan atas hak
Yang kedua, demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Yang ketiga atau yang terakhir, demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang ciri-ciri demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, beliau mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat itu bersifat demokratis ataupun tidak. 8 ciri utama yang dimaksud yaitu: yang pertama, adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai, baik itu dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, adanya pergantian penguasa yang sedang berangsur secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan yang secara minimum. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Dan yang ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Retno Cahyaini, tentang prinsip-prinsip demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Sri Retno Cahyaini dengan nomor induk mahasiswa 200601077 akan menyampaikan apa saja prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Kencana, prinsip-prinsip demokrasi ada 14, yakni yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Kedua, adanya pemilihan umum yang bebas. Ketiga, adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Yang keempat, adanya kebebasan individu. Kelima, adanya peradilan bebas. Keenam, adanya pengakuan hak minoritas. Yang ketujuh, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Kedelapan, adanya pers yang bebas. Yang kesembilan, adanya multi partai politik. Yang ke-10, adanya musyawarah. Ke-11, adanya persetujuan parlemen. Ke-13, adanya pemerintahan yang konstitusional. Ke-13, adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi. Dan yang terakhir, yakni adanya pengawasan terhadap administrasi publik. Baik, mungkin ini saja dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang belum dipahami atau belum jelas, mohon ditanyakan kepada kami. Ya, mungkin ini saja dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس